Keluarga saya itu keluarga nelayan. Ayah saya pengajar di Akademi Perikanan. Jadi saya punya saudara kembar di sini, Sultan Ternate sama Sultan Tidore. Setelah kerlap-kerlip itu disapu awan, masih ada manusia yang mencari nafkah di lautnya sendiri, yaitu nelayan Tomalau. Terima kasih. Saya tidak begitu asing dengan Ternate dan Tidore karena salah satu paman saya, orang Manado, warganya Wawuruntu, kawin dengan putri Sultan Ternate. Namanya kita panggilnya Kak Rini, Tante Rini, Rini Syah. Dulu lama tinggal di Jakarta. Saya kira meninggalnya dibawa ke sini, anak-anaknya juga akhirnya balik ke sini. Jadi kan Tidore Ternate bersaudara kan. Jadi saya punya saudara kembar di sini, Sultan Ternate sama Sultan Tidore itu. Dan itu kemewahan buat saya. Jadi saya merasa saya pulang kampung aja ke sini, bukan hal yang ada batasnya. Dia kan suka-suka aja makan pakai tangan segala macam. Nah, saya balik lagi pada apa yang disampaikan oleh Sofyan tadi. Itu berupaya untuk memperlihatkan ulang kemampuan masyarakat untuk mengatur dirinya sendiri itu. Pokoknya gampangnya asal negara nggak macem-macem deh. Kami bisa berurusan langsung dengan korporasi, kami bisa berurusan langsung dengan korporasi global. Dan mungkin dengan cara yang instan itu tanpa ada unsur negara mungkin nelayan lebih enak. Atau kampung ini lebih terbuka tuh. Begitu pemerintah masuk intervensi lewat APBD, jadi hancur kreativitas warga desa ini. Seringkali kreativitas itu rusak karena diintervensi oleh kebijakan pusat yang nggak ngerti tentang psikologi masyarakat, nggak ngerti bahwa sampan itu, nelayan di atas sampan dia terombang-ambing, itu artinya latihan kesabaran, latihan kecermatan untuk menentukan berapa inci dari laut pancing saya untuk diangkat menghasilkan ikan. Jadi yang disebut local wisdom itu kadangkala tidak dimengerti oleh pembuat kebijakan di pusat, bahkan di dunia. Ada contoh misalnya, ada nelayan di Kutub Utara tuh, namanya kelompok Yuji apa, pokoknya di Kutub Utara. Nelayan itu oleh pemerintah Amerika dianggap kurang sejahtera. Karena itu kemudian mau dievakuasi, dipindahkan, direlokasi ke daratan itu. Disediakan rumah segala macam. Satu waktu nelayannya bilang, kalian ngerti nggak bahwa memancing ikan itu adalah pelajaran kesabaran luar biasa. Membaca iklim itu adalah pelajaran yang tidak bisa diperoleh melalui mikroskop di observatorium. Jadi itu yang disebut local wisdom. Saya pernah ngobrol dengan orang aborigin di Australia. Satu waktu pemerintah Australia membuat keputusan untuk memberi rumah pada penduduk aborigin, penduduk asli orang Australia. Karena kasihan mereka tinggal di hutan, Pak. Lalu dibikin rumah, kasih rumah, disuruh masuk ke situ. Malam pertama, ya orang aborigin itu tidur di rumah yang sudah disediakan. Maka si lurah bikin laporan, udah gampang. Malam kedua, Pemdanya datang lihat bahwa, loh, udah dikasih rumah, mereka tidur justru di halaman, nggak mau tidur di rumah. Pemerintah Australia bingung, kenapa dikasih rumah tapi nggak mau tidur di dalam, di kamar, dia tidur di halaman. Dibujuk-bujuk lagi, masuk lagi. Oke. Hari ketiga, orang aborigin tinggal di rumah yang disediakan oleh pemerintah Australia, tapi atapnya dia bongkar. Dia tidur di rumah tanpa atap yang dibongkar. Karena pemerintah tidak paham bahwa mimpi indah itu
bagi orang aborigin adalah menatap langit. Jadi orang aborigin hanya bisa tidur pulas kalau dia menatap langit. Bukan nonton televisi itu. Apalagi televisi pidato presiden. Jadi itu yang disebut sebagai tadi cultural point of view. Nah, saya menganggap bahwa pemerintah pusat gagal untuk membaca cultural point of view di semua desa di Indonesia. Desa itu disatukan dengan prinsip ini anggaran desa. Dan dibujuk-bujuk, ini kalau bisa bikin ini, bikin ini, bikin ini. Bukan kehendak desa untuk membangun, tapi kehendak pemerintah untuk melihat desa yang sukses. Karena itu desa sukses adalah desa yang oleh pemerintah dianggap sukses, bukan dianggap sukses oleh orang desa sendiri. Itu yang namanya cultural point of view, cara pandang kebudayaan tuh. Apakah desa itu sukses kalau ada bendungan di situ? Pertaniannya maju. Kadang-kala bukan itu yang dimaksudkan, tapi keakraban di dalam kehidupan desa itu. Yang penting pemerintah jangan intervensi, membuat satu kebijakan yang bikin buyar apa yang disebut kemampuan kita berimajinasi. Bayangkan misalnya, pemerintah pusat setiap hari dia rapat lihat dinding tembok itu. Mana mungkin dia punya imajinasi tentang laut lepas? Kacau kan? Jadi apalagi kalau kita hitung misalnya, kita ingin agar supaya nelayan kita menjadi pekerja andal dengan kemampuan untuk menghasilkan teknologi lokal yang datang dari kecerdasan lokal. Kan mestinya diprotek imajinasi itu. Nelayan nggak minta dikasih macam-macam, dia cuma ingin agar hargai apa yang kami maksudkan. Tetapi pemerintah lebih menghargai tenaga kerja asing daripada pekerja lokal yang sudah berurat akar dalam peradaban mengolah laut. Investor ikan, industri ikan di Indonesia itu bukan nelayan, yang asing itu. Jadi kita cuma diikat bahwa ya ada ikan cakalang di laut Maluku, tapi ya bayangan tentang cakalang itu lebih dikenal oleh orang Jepang, restoran Thailand, Cina daripada orang Indonesia sendiri. Banyak hal yang kadangkala kita produksi sesuatu, tapi kan ada perjanjian internasional tentang kemampuan Indonesia untuk menentukan bahwa kita bisa mengekspor ikan misalnya, maka pemerintah ambil jalan kita, ya udah kelebihan ikan itu disuplai ke pemerintah Thailand, terus pemerintah Thailand ekspor pulang ke Batam, dikasih stempel Indonesia, terus dijual ke Indonesia lagi tuh. Atau dari Indonesia dijual ke Eropa dengan anggapan bahwa ini adalah produk Indonesia, padahal itu cuma stempel supaya orang bilang, oh itu asli Indonesia. Jadi dunia kita ini adalah dunia tipu menipu sebetulnya tuh. Dalam bisnis, dalam politik. Nah, satu hal yang saya sukai dari tradisi kenelayanan adalah kejujuran, integritas, dan keadilan. Itu hal yang keluarga saya itu keluarga nelayan. Ayah saya pengajar di Akademi Perikanan. Adik saya namanya Grevo Gerung, itu profesor nelayan, profesor perikanan di Unsrat, Universitas Samratulangi. Dia belajar 20 tahun di Jepang, nggak pulang-pulang, jadi dia tahu apa isi laut, rumput laut. Kalau orang bikin disertasi 300 halaman, dia disertasinya cuma 7 halaman karena isinya cuma kimia laut, rumus doang gitu, tentang alge, tentang rumput laut. Jadi saya dekat dengan dunia bahari itu. Nah, saya tidak dekat dengan mereka yang mengklaim paham bahari tapi tidak memikirkan kehidupan real dari pesisir Indonesia, dari pantai-pantai, dari laut Indonesia. Jadi sekali lagi kita bisa ngobrol kecil-kecilan di sini, mungkin sampai jam sebelum maghrib atau jam berapa maghrib di sini, sambil kita sekali lagi saling apa tadi, bukan diskusi tapi bacerita, baku bacerita itu, saling bercerita tentang keadaan. Itu pengantar saya, dan terima kasih karena saya diizinkan untuk naik Gunung Kiematubu. Ini saya baru turun 1 jam lalu langsung ke sini. Dan saya udah naik gunung kira-kira 30-40 gunung di
Indonesia dan di dunia. Tapi saya selalu merasa terkesan setiap ada gunung unik, dan Kematibu ini gunung yang unik karena kerucutnya itu sempurna tuh, segitiga sempurna tuh. Dan dari situ saya bisa lihat 360 derajat kehidupan kerlap-kerlip kota Ternate, Tidore segala macam, sambil membayangkan bahwa setelah kerlap-kerlip itu disapu awan masih ada manusia yang mencari nafkah di lautnya sendiri, yaitu nelayan Tomalau. Terima kasih.